Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kembali lagi dengan saya di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan sedikit eh, mengulas, membahas berkaitan dengan penguasa tertinggi Gunung Merapi. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini agak berbeda. Jadi kita ada request, ada permintaan untuk mengupas penguasa tertinggi di Gunung Merapi. Karena banyak isu yang beredar penguasanya si A, si B, si C. Jadi penguasa tertinggi sebetulnya yang ada di Gunung Merapi itu siapa? Mungkin seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita mulai pembahasan. Jadi mungkin sebelum membahas penguasa tertinggi dari Gunung Merapi, tentunya Gunung Merapi yang kami maksud adalah Gunung Merapi yang ada di wilayah Jawa Tengah. Jadi yang Gunung Merapi yang bersandingan dengan Gunung Merbabu, itu yang kami maksudkan. Jadi sebelum kita mengulas berkaitan dengan penguasa tertingginya siapa, mungkin tidak jauh berbeda ya, dalam artian untuk sistemnya tidak jauh berbeda. Entah itu Gunung Merapi, entah itu mungkin laut, atau mungkin tempat-tempat yang lain yang notabene areanya cangkupannya luas. Jadi berkaitan dengan tempat-tempat yang cangkupannya luas, ini yang ada penghuninya tentunya itu mempunyai wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau wilayahnya dibagi menjadi beberapa, otomatis penguasanya juga berbeda-beda. Ya, dengan penguasa yang berbeda-beda tadi, kadang-kadang saat ada penguasa wilayah tertentu, taruhlah Gunung Merapi, kan dia bilang saya penguasa Gunung Merapi. Nah, ini diyakini bahwa penguasanya si A. Namun sebetulnya tidak demikian. Jadi khususnya Gunung Merapi ya, itu sebetulnya itu ada 3 tingkatan. Jadi tingkatan bawah, tingkatan tengah, tingkatan atas. Seperti itu. Jadi penguasa tertinggi ya sesuai dengan tingkatannya tadi adalah tingkatan atas. Namun yang ada adalah tingkatan atas ini hampir tidak pernah bersinggungan dengan manusia. Nah, ini yang menjadi repot. Dan yang biasanya bersinggungan dengan manusia, yang berinteraksi dengan manusia, itu adalah yang tingkatan 1 bawah ataupun tingkatan 2 tengah. Jadi kalau kita kategorikan angka, kita urutkan dari bawah berarti 1, 2, 3 paling atas. Ya kalau kita nggak pakai angka berarti bawah dan tengah. Bawah dan tengah ini yang sering berinteraksi atau bersinggungan dengan bangsa manusia. Nah, kadang-kadang yang bawah mengaku juga saya penguasa, yang tengah mengaku juga penguasa. Karena ya memang tidak sepenuhnya salah, karena di golongan bawah ada penguasanya, golongan tengah ada penguasanya, golongan atas ada penguasanya. Tentunya ya mempunyai level kekuatan yang berbeda sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, golongannya seperti itu. Mungkin kalau golongan bawah ini tidak terlalu berani menyebutkan kalau saya penguasa gitu. Walaupun ada 1-2 yang menyebutkan demikian. Ya, yang biasanya seringkali diyakini atau dipercaya menjadi penguasa Gunung Merapi itu adalah sapu angin. Nah, sapu angin ini diyakini atau dipercaya karena seringkali berinteraksi dengan manusia. Nah, itu diyakini adalah penguasa Gunung Merapi. Namun sebetulnya tidak, karena penguasa Gunung Merapi ini adalah ratu sebetulnya. Jadi bukan raja, namun ratu. Ya, jadi untuk tahu ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang penguasa Gunung Merapi tadi yang di level 3 itu hampir tidak pernah bersinggungan dengan manusia, bagaimana kami pelaku spiritual bisa mengetahui, bisa menembus ke tempat tersebut, itu apa dasarnya begitu. Nah, itu tentunya bisa kami lakukan
apabila kami mempunyai atau mungkin praktisi spiritual tersebut mempunyai kemampuan untuk raga sukma seperti itu. Kami bisa mendeteksi, kami bisa menembus ke alam mereka atau menembus ke kedaton mereka. Jadi tidak harus dia yang menjumpai manusia atau mereka yang berinteraksi dengan manusia. Namun manusia yang mempunyai kemampuan tertentu itu dapat menembus ke dimensi mereka, ke kedaton mereka. Walaupun mungkin penjagaannya ketat, namun karena kemampuan kita yang tentunya sudah tinggi, ya siapapun lah, bukan saya tidak menyebutkan saya, namun siapapun kalau sudah mempunyai tingkatan sampai raga sukma itu berarti tingkatannya sudah tinggi. Kalau sudah tingkatan raga sukma berarti beliau-beliau ini mampu menembus ke dimensi mereka, tentunya dengan sukmanya tadi. Seperti itu. Nah, untuk ke pokok pembahasan siapa sebetulnya penguasa Gunung Merapi, itu adalah sebelum saya bilang penguasanya. Jadi Gunung Merapi itu diyakini merupakan pancer baratnya Keraton Yogyakarta atau mungkin Keraton Solo. Itu pancer baratnya adalah Gunung Merapi. Nah, pancer selatannya ya kan, itu adalah Laut Selatan. Pancer utaranya itu adalah alas Krendowahono. Untuk pancer timurnya adalah Gunung Lawu. Nah, itu merupakan perputaran atau mungkin pagar yang mengelilingi Keraton Solo atau dulunya Pajang seperti itu. Namun itu keyakinan yang mungkin bagi sebagian orang sekelilingnya ya, tapi itu belum terkonfirmasi dari pihak abdi dalamnya. Jadi kami belum tahu pasti apakah betul seperti itu atau tidak. Namun cerita yang kami dapatkan, apa yang telah kami terima seperti itu. Baik, kami buka penguasa Gunung Merapi. Jadi mohon maaf bagi mungkin yang berbeda pendapat, mungkin memang berbeda, namun apa yang kami buka karena memang sudah kami pribadi tentunya masuk ke alam mereka seperti itu. Penguasa Gunung Merapi adalah Ratu Sekar Kedaton. Jadi penguasanya adalah bernama Ratu Sekar Kedaton. Ini jarang diungkapkan, jarang ada yang tahu siapa penguasa sesungguhnya dari Gunung Merapi. Seperti itu. Jadi Ratu Sekar Kedaton ini adalah penguasa tertingginya Gunung Merapi. Adanya di puncak tertinggi Gunung Merapi. Tentunya seperti saya sebutkan tadi, ada yang ngaku-ngaku, nah itu juga bisa dibilang benar, bisa juga dibilang salah. Karena memang dari tingkat-tingkatannya ada penguasanya masing-masing. Namun penguasa yang mutlak, penguasa tertingginya, seperti yang saya sebutkan tadi adalah Ratu Sekar Kedaton. Seperti itu. Jadi mungkin kalau harus sampai ke sana membahas siapa Ratu Sekar Kedaton sesungguhnya dan lain sebagainya, itu mungkin akan panjang sekali karena itu berkaitan dengan sejarah bangsa halus. Tentunya untuk menjadi seorang ratu atau menjadi seorang raja yang menguasai wilayah tertentu, bahkan dia penguasa tertinggi, tentunya beliau mempunyai riwayat yang sangat panjang. Umurnya juga mungkin ribuan tahun seperti itu. Namun untuk masuk ke sana ya mungkin akan kita sampaikan di lain waktu kalau memang ada istilahnya yang menghendaki atau yang berkeinginan, insya Allah nanti akan kami coba sampaikan. Namun pada kesempatan kali ini kami cukup untuk membuka saja bahwa penguasa tertingginya Gunung Merapi itu adalah Ratu Sekar Kedaton. Bukan Sapu Angin. Sapu Angin itu penguasa wilayah tengah. Penguasa wilayah tengah itu Sapu Angin. Namun untuk penguasa tertingginya, level tinggi paling atas adalah Ratu Sekar Kedaton. Seperti itu. Kenapa kami praktisi spiritual yang mengajarkan ilmu
makrifat kepada Allah, membahas masalah seperti ini bukan untuk sekedar edukasi yang tidak ada manfaatnya, bukan itu. Tujuan kami adalah mengingatkan bahwa di setiap tempat, khususnya mungkin lembah, gunung, laut, itu pasti ada istana, ada singgasana kekuasaan jin, entah itu golongan ifrit atau golongan yang lainnya. Nah, dengan kita tahu, kita paham bahwa ada penguasa tersebut, makanya kita harus selalu bisa mendekatkan diri kita, menegakkan ibadah kita, memperbaiki akhlak, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan mungkin ada daya upaya atau apapun itu yang bisa menyengsarakan kita, bisa memberi mudarat kepada kita tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Jadi sandarkanlah semuanya kepada Allah, pasrahkanlah diri kepada Allah, itu yang paling utama. Mungkin seperti itu pesan saya, perbaikilah akidahmu, perbaikilah akhlakmu, perbaikilah ibadahmu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Seringkali, terakhir kali saya sampaikan bahwa kebenaran yang hakiki adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami manusia hanya menyampaikan sebatas kemampuan keilmuan yang kami dapatkan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran yang baik. Kalaupun ada salah atau ucap yang tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.